Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran matematika bersama Bu Irma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Ya. Ini materi kelas 11 wajib ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ya. Pertama-tama kita bahas kuartil ya. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ya. Syarat berikutnya adalah data harus diurutkan dari yang paling kecil. Yang berikutnya, jika data tabel, buatlah frekuensi kumulatif. Misalnya ada data, ya. Data ini panjangnya segini ya. Ini dibagi 2 yang sama. Ini namanya Q2. Q2, lalu data itu cara ngerjakannya dibagi lagi. Yang kiri dibagi lagi. Ini Q1. Dibagi yang sama, ini juga dibagi lagi, berarti Q3. Ya. Q1 adalah kuartil bawah. Kuartil bawah. Ya. Q2 kuartil atas. Kuartil atas. Kuartil tengah atau median. Jadi median itu bisa aja juga cari Q2. Ya, kita kemarin sudah membahas median. Q3 adalah kuartil atas. Kuartil atas. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 8, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 10. Data ini kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang paling kecil. Kita lihat yang paling kecil ini 2. 2 kita udah ya. Nah, terus habis 2 3. 3-nya ada berapa ini? 1 ya. 4 enggak ada. Lalu 5. 5. Lalu habis 5 6. 6-nya ada 2. 6-nya ada 2. Habis 6, 7. 7-nya ada 1. Habis 7, 8. 8. Habis 8, 9. Habis 9, 10. Kita lihat ini data. Jumlahnya data berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau data ini data terurai, gampang saja. 9 dibagi 2 yang sama, berarti 4 kiri, 4 kanan. Berarti ini Q2 atau median. Ini dibagi 2 yang sama, berarti di mana? Di tengah-tengah sini. Ini Q1 ya. Ini dibagi 2 yang sama, berarti di sini dia letaknya. Berarti Q3 tanpa menghitung kalau data seperti ini ya. Langsung aja dilihat tengah-tengahnya mana ya. Terus berarti Q1 sama dengan 3 tambah 5 dibagi 2. 8 bagi 2 berarti 4 ya. Q2 di sini 6 karena dia persis di tengah ya. Terus Q3 berarti di sini sama dengan 8 tambah 9 dibagi 2 berarti 8,5 ya. Kita lihat lagi kalau tabel ini bentuk tabel, berarti kita harus mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi
kumulatif. Ya. Kita buat frekuensi kumulatif. Ini 3 tambah 5 ya, ini tambahkan berarti 8. 8 tambah 6 14. 14 tambah 8 22. 22 tambah 12 34. 34 tambah 6 40. 40 tambah 3 47. 47 tambah 3 50. Ya. Ini urutannya berarti urutan 1 sampai 8 di sini. 9 sampai 14 ya. Di sini berarti 15 sampai 22. Di sini 23 sampai 34. Yang ini 35 sampai 40. Ini 41 sampai 47. Ini 48 sampai 50. Ya. Di sini kita mau cari Q1, Q2, Q3. Pertama cari Q2 dulu. Q2. Cari X-nya dulu ya. Jumlah data 50. Berarti dibagi 2. Dibayangkan berarti di sini X 25. 25 kanan, 25 kiri. Berarti di antara X 25 dan 26. Ya, berarti di antara X 25 dan 26 karena yang 25 ke kanan, yang 25 ke kiri. Berarti Q2 sama dengan 25. Di mana 25? Di sini ya. Nah, ini di sini letaknya Q2. Berarti nilainya adalah 6. Ya. Nih nilainya 6. 25-nya di sini, berarti nilainya 6. 6 ditambah ya kan antara 25 dan 26. 26-nya berapa? Di sini juga 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Baru kita nyari Q1. Q1 X tadi 25 kiri, 25 ke kanan. Berarti kita cari 25 kita bagi 2. Kan di kirinya 25 bagi 2. 25 dibagi 2 berarti X 12,5. 12,5 itu berarti kalau 12,5 kita bulatkan. Jadi X 13. Berarti sendiri dia. Di X 13. Berarti Q1 urutan ke-13. Urutan ke-13 di sini berarti nilainya adalah 4. Di sini ya urutan 13. Ini berarti nilainya 4. Berarti Q1-nya sama dengan 4. Ya. Ini Q1, ini Q2. Lalu baru bisa nyari Q3. Q3 kalau Q1 berdiri sendiri, Q3 juga berdiri sendiri, ya. Q3-nya berarti X 25 ditambah 13. Berarti X 38. X 38 di mana? X 38 di sini ya, 38, 35 sampai 40. Berarti X 38 di sini, berarti nilainya 7. Gitu ya. Berarti Q1 sama dengan 4, Q2 sama dengan 6, Q3 sama dengan 7. Ya, itu kuartil. Lalu berikutnya desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Cara menghafalnya gampang. Desil itu desimal gitu, berarti per 10. Syaratnya data harus diurutkan dari yang paling kecil. Jika tabel, buat frekuensi kumulatif.
ya. Sekarang kita lihat di sini rumus desil DI sama dengan XI N tambah 1/10. Contoh, tentukan D3 dan D7. Data ini diurutkan terlebih dahulu, diurutkan ya. Urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil ada 5 ya. 5-nya ada 2, 5, 5, habis 5, 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 1, 2, 3. 7-nya ada 3. Lalu 8-nya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9-nya ada 1, 2, 3. 9-nya ada 3. Udah ya, pas ya. Ini sudah urut. Nah, sudah urut. Sekarang jumlah data itu N. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N-nya 15. Perintahnya D3. D3 ya. D3 sama dengan X3 N tambah 1 bagi 2 ya. D3 sama dengan X3 N-nya 15 ditambah 1. Ini N-nya 15 ya. 15 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X 16 dikali 3. Oh, dibagi 10 ya, dibagi 10, bukan bagi 2, bagi 10 ya. Berarti di sini 16 kali 3 sama dengan 48 ya. 48 dibagi 10 berarti 4,8 ya. 4,8 di antara X4 dan X5 ya. Lalu kita pakai interpolasi data. Pakai interpolasi data berarti di sini D3 sama dengan, kita lihat di sini X4 ditambah 0,8 dari sini ya. Dari sini 0,8 dari ini 0,8 ini dari sini 0,8 kita ambil ya. 0,8 lalu X5 dari sini dikurangi X4. D3 sama dengan X4 ya. X4 berapa? X4 kita lihat tuh 2, 3, 4, 6 ditambah itu 0,8 dikali X5 nya tuh 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 6. D3 sama dengan ya. D3 sama dengan berarti 6. Karena 6 dikurangi 6 adalah 0. 0 kali berapa saja adalah 0. Sekarang dihitung lagi, kita cari D7 ya. D7 berarti X7 N tambah 1 bagi 10 ya, bagi 10. Sekarang kita lihat di sini berarti D7 sama dengan X
7, N-nya tadi 15 tambah 1 dibagi 10. X 7 sama dengan, ya, kita lihat di situ 7 kali 16, ya. 7 kali 6 berarti 42, ya. Masih nyimpan berarti 4. 7 kali 1 7 berarti tambah 4 11. Dibagi 10 berarti 11,2. Berarti ini di antara X 11 dan X 12, ya. X 11 dan X 12. Lalu di sini ini D7 sama dengan X 11 ditambah 0,2 X 12 dikurangi X 11. D7 sama dengan X 11 nya berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 ditambah 0,2 12 nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 juga, ya. 8 kurangi 8. Berarti D7 sama dengan 0,2 kali 0 berarti 0. Berarti jawabnya D7 nya 8, ya. D7 nya 8. Sekarang kita lihat contoh berikut ini, ya. Tentukan D4, ya. D4 datanya data tabel. Berarti kita harus buat frekuensi kumulatif, ya. Frekuensi kumulatif adalah menjumlahkan frekuensi. 3 tambah 7 10. 10 tambah 8 18. Tambah 9 27. Tambah 6 33. Tambah 5 38. Tambah 2 berarti 40. Ya. Sekarang jumlah datanya 40, ya. Berarti ini N-nya 40. Yang ditanya D4, ya. D4 X4 N tambah 1 bagi 10, ya. D4 sama dengan, ya, X4 N-nya 40 tambah 1 dibagi 10. D4 sama dengan 41 kali 4 berarti 4 kali 41 bagi 10. D4 sama dengan gitu 4 kali 1 4 kali 4 16, ya. Berarti dibagi ini komanya 10 berarti 16,4. Di antara X16 dan X17, ya. Interpolasi data. Berarti D4 sama dengan X16 tambah ini 0,4 dari sini, ya, 0,4 ya dari sini. Nah, dikali X17 kurangi X16. D4 sama dengan X16. Kita lihat 16 di mana?
Ini cuma sampai 10, berarti 16 di sini ya. Berarti nilainya adalah 6. 0,4 X 17. Ini 10, ini sampai 18, berarti 17 di sini, 6 juga. 6 kurangi 6. D4 sama dengan 6 tambah 0, berarti 6 ya. Nah, sekarang persentil. Persentil ya. Persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama ya. Data harus diurutkan dari yang paling kecil. Jika tabel, buatlah frekuensi kumulatif. Sama ya, hanya bedanya per 100. Per 100 karena persentil menghafalnya gitu ya, persen. Nah, sekarang rumusnya juga hampir sama. PI sama dengan XIN tambah 1 dibagi 100. Hanya pembaginya dia 100. Berarti ini data harus diurutkan dulu. Data harus diurutkan. Nah, dari yang paling kecil. Yang paling kecil 5. 5, habis 5, 6, 6-nya ada 3, 6-nya ada 3, terus 7-nya ada 1, 2, 3, 4, 7-nya ada 4, 8-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 9-nya ada 2. Kita lihat jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah benar ya. N-nya sama dengan 14. Disuruh tentukan P30. P30. X30 N tambah 1 dibagi 100 ya. Masukkan di sini berarti X30 N-nya 14 ditambah 1 bagi 100. Berarti X sama dengan 30 kali 15 per 100. 30 kali 10 aja 300, 5-nya 150, berarti 450. 450 dibagi 100, berarti komanya maju sini. Berarti X 4,5. 4,5 diantara ya, diantara X4 dan X5. Berarti P30 adalah X4 ditambah 0,5 di sini ya. 0,5 X5 kurangi X4. P30 sama dengan X4. 1, 2, 3, 4, 6. 0,5 X5. Tuh 2, 3, 4, 5, 7. Dikurangi 6. P30 sama dengan 6 ditambah 0,5 kali 1. P30 sama dengan 6,5. 1 kali 0,5, 0,5 tambah 6. Berarti 0,5. Ketemu P30-nya adalah 6,5. Sekarang soal berikutnya bentuk tabel ya. Jika yang ditanyakan adalah P60.
Ini tabel, berarti kalian harus cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif menjumlahkan frekuensi, berarti 5 tambah 2, 7 tambah 7, 14 tambah 8, 22 tambah 5, 27 tambah 3, 30. Ya. Terus kalian perintahnya cari P60. X60 N tambah 1 per 100. Karena persentil, P60 sama dengan X60, N-nya 30 tambah 1 dibagi 100. P60 sama dengan X60 kali 31 dibagi 100 sama dengan X 6 kali 3 berarti 18 ya. Terus 60 kali 1 berarti 60. Berarti 1860. Ya. Dibagi 100 berarti komanya di sini ya. Nah, berarti di antara X18 dan X19. P60 interpolasi data ya. Interpolasi. Berarti P60 sama dengan X18 ditambah, ini komanya 6, 0,6 X19 dikurangi X18. P60 sama dengan X18, berarti 18 di sini ya, ini sampai 14, berarti ini di sini 15 sampai 22. X18 nilainya 6 ditambah 0,6, X19 juga di sini, berarti 6 dikurangi 6. P60 sama dengan 6 ditambah, ini 0 ya, berarti P60 sama dengan 6. Nah, mudah kan? Sekian pembelajaran matematika bersama Bu Irma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.